Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isra Mi'raj adalah salah satu perjalanan spiritual paling dahsyat dalam sejarah manusia. Dalam agama kita mengenal ada istilah ma'kulatil makna, ada ghair ma'kulatil makna. Jadi tema-tema keagamaan itu ada yang bisa dirasionalkan secara logika, ada yang tidak bisa dirasionalkan secara logika. Nah, salah satu tema keagamaan yang tidak bisa dicerna oleh logika adalah Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu dalam ukuran nalar manusia, kalau kita menggunakan logika tidak akan bisa ketemu, ya. Karena teori belum bisa mendukung bagaimana teori keilmuan bisa memberikan legitimasi tentang perjalanan manusia menembus langit ketujuh, ya, sebuah perjalanan yang sulit dicerna oleh akal manusia. Oleh karena itu untuk memahami Isra Mi'raj adalah butuh alat lain, yaitu iman. Jadi tidak semuanya kita menggunakan logika dalam memahami agama, tapi menggunakan iman yang dahsyat. Karena perjalanan ini sangat dahsyat, maka butuh piranti untuk memahaminya, yaitu iman. Kalau sudah iman yang berbicara, maka semuanya sudah selesai. Lalu apa sih pesan moral, ya, yang bisa kita ambil dari perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW ini? Sekurang-kurangnya ada dua saja yang kita coba sampaikan. Yang pertama adalah bahwa ilmu manusia itu sangat terbatas dan ilmu Allah sangat tidak terbatas, unlimited, ya. Jadi ilmu Allah itu menjangkau seluruh aspek dan spektrum serta berbagai dimensi yang tidak bisa diukur oleh kemampuan nalar manusia. Salah satunya adalah perjalanan Isra Mi'raj. Jadi kalau dalam ukuran nalar manusia, Isra Mi'raj itu kan sesuatu yang impossible, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Bagaimana mungkin sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan biliaran kilometer, ya, dalam kecepatan cahaya bisa ditempuh dalam waktu yang sangat singkat, 1 malam saja oleh Rasulullah. Tetapi disinilah bahwa ilmu Allah maha luas, ilmu Allah itu unlimited, dan ilmu Allah itu maha tak terbatas. Maka lagi-lagi untuk memahami ini kita hanya bisa mengatakan kita beriman kepada apa yang diinformasikan Allah di dalam Al-Quran misalnya. Itu yang pertama. Jadi manusia itu ilmunya sangat terbatas. Maka ada satu teori dalam teori black hole itu mengatakan bahwa ilmu manusia, ilmu Allah yang diberikan manusia itu angkanya baru 3% saja. 97% manusia masih blank, ya. Masih banyak yang tidak diketahui oleh manusia dari ilmu Allah. Jadi teknologi, kemajuan sampai hari ini dalam teori black hole itu dikatakan itu hanya 3% saja dari ilmu Allah yang diberikan kepada manusia. Selebihnya manusia masih tidak tahu. Dan salah satu ilmu Allah yang tidak tahu atau tidak bisa diungkapkan dengan nalar adalah bagaimana Allah memperjalankan Nabi Muhammad, ya, dalam 1 malam menembus langit ketujuh. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil tentu adalah pesan penting dari perjalanan itu. Apa? Pentingnya menjaga dan memelihara salat 5 waktu. Karena oleh-oleh terbaik dan oleh-oleh termahal yang didapat dari Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj itu adalah sholat 5 waktu, ya. Ini maknanya apa? Berarti sholat adalah sebuah kekayaan spiritual termahal yang harus dijaga, yang harus dipelihara bahkan sampai ujung dunia, ujung hayat kita. Nah, saudara-saudara sekalian, kita sangat paham bahwa sholat itu adalah salah satu ibadah termahal. Kalau bisa disebut sebagai sholat itu harga mati. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, selama pikiran dan hati kita sehat, maka sholat itu wajib. Ya, wajib. Bahkan dalam tingkat tertentu, sholat tidak hanya sekedar wajib, sebuah kebutuhan batin. Ya, kita membutuhkan sholat untuk menghadapi kehidupan.
Kita membutuhkan sholat untuk bisa tegar menghadapi persoalan sesulit apapun, karena sholat itu merupakan garansi mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh manusia. Bahkan lebih jauh, sholat itu adalah salah satu piranti yang paling efektif untuk membangun karakter yang terbaik. Jadi ketika orang sholatnya dilakukan dengan benar, sholatnya dilakukan dengan aturan yang sesuai dengan tuntunan Rasul, sudah pada tingkat khusyuk, maka itu pasti sholat itu berbanding lurus dengan perubahan karakter, ya, akan lebih baik, akan lebih berkualitas. Hanya persoalannya banyak orang yang sholat tapi karakternya belum berubah, ya. Itu berarti ada masalah dengan sholatnya. Saya kira teorinya di situ. Jadi pesan moral daripada Isra Mi'raj yang kedua adalah menjaga, ya, mengawal dan terus komitmen untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Seorang peneliti, ya, Alexis Carrel, ya, menulis sebuah buku, ya, ini pendekatan ilmu modern. Dia mengatakan bahwa ketika seseorang berani meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia sesungguhnya sedang menandatangani sebuah kontrak kehancuran hidupnya di masa depan. Jadi betapa sholat ini punya peran penting untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Masa depan yang dimaksud tentu tidak hanya dalam pengertian dunia, tetapi masa depan yang dimaksud adalah akhirat. Itulah dua pesan yang mungkin bisa kita ambil dari perjalanan spiritual Nabi Isra Mi'raj. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.